Oke, selamat sore Bapak Ibu. Sekarang kita mulai sesi kedua ya. Sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Tadi saya sebenarnya sempat ngeliat ada yang udah sempat ngechat dan angkat tangan ya. Tapi karena kan ini kan kita sesi baru nih, karena ini sesi baru, jadi ya terpaksa kita ulang lagi. Mungkin lebih enaknya kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, kita raise hand ya. Raise hand itu bisa di bagian ini, bagian partisipan ya. Jadi di partisipan, di pilihan itu ada raise hand. Jadi kalau misalnya ada yang punya pertanyaan, bisa menanyakan secara langsung gitu ya. Oke, apakah sudah ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Ya, Ibu Niken. Silahkan Bu Niken. Siang, Dok. Ya, silahkan Bu Niken. Sebelumnya terima kasih ya, Dok, atas penjelasannya. Ini saya mau bertanya. Saya tuh selama 2 minggu, kurang lebih 1 sampai 2 minggu ini itu di deket pundak ada kayak pembengkakan kelenjar gitu, Dok. Jadi berbarengan dengan itu emang saya agak sakit tenggorokan di belakang telinga. Nah, saya raba kayaknya agak bengkak gitu. Terus saya kan belum berani periksa ke rumah sakit, Dok. Jadi kira-kira gimana ya, Dok, untuk dan mungkin saya nggak berani ke rumah sakit sampai bulan Mei ini, mungkin saya baru berani mungkin bulan Juni ya, Dok ya. Itu untuk ngatasinya sekarang sih udah agak lumayan, Dok, karena saya kan rutin minum kunyit. Terus sama saya banyakin minum kalau pas buka puasa. Kebetulan saya masih puasa. Terus untuk mengatasinya gimana ya, Dok, biar kempes apa? Terus yang pertama, terus yang kedua, apa itu memang efek dari lupus ya, Dok ya? Oke, pertanyaan saya, bengkak di punggungnya di daerah mana ya, Bu? Di dekat pundak, Dok. Dekat pundak. Itu pada saat ditekan, digerak-gerakan bisa bergerak atau enggak? Dia tuh kalau saya agak memajuin pundak gitu, dia agak muncul. Tapi kalau misalnya saya dalam posisi biasa, enggak. Oke, saat ditekan nyeri, Bu? Enggak, Dok. Enggak nyeri? Enggak nyeri. Enggak nyeri, yang dirasakan berarti lebih ke arah khawatirnya karena ada benjolannya aja gitu? Iya. Itu baru Ibu sadarin atau udah lama? Baru, Dok. Baru 2 mingguan kayaknya. Baru, oke. Kalau benjolan baru sih sebenarnya kalau dia nggak nyeri dan bisa digerakin itu penyebabnya banyak, Bu. Terutama kalau misalnya dia di daerah bahu, bisa apakah kelenjar getah bening bisa apakah dia disebabkan oleh karena lemak bisa juga disebabkan oleh karena lapisan pembungkus dari otot yang kita bilang namanya bursa mengalami peradangan, ya. Iya, Dok. Nah, kalau misalnya kondisi ibu rasanya baikan dan kemudian si benjolannya itu tidak semakin lama semakin membesar, saya rasa sih mungkin bisa ditunggu 2-3 bulan nggak apa-apa untuk dipantau. Tapi sambil dilihat apakah dia semakin membesar atau tidak ya. Kalau misalnya dia semakin membesar berarti memang harus segera kontrol ke dokter, Bu, buat dievaluasi, dilihat. Oh iya, Dok. Tapi kalau misalnya dia tidak semakin membesar sih, mudah-mudahan sih nggak ada masalah yang serius ya, Bu ya. Iya, Dok. Oke, baik. Dokter, makasih banyak, Dok. Sama-sama, Bu Niken. Sekarang Ibu Rostiana. Silakan, Bu. Ibu Rostiana. Halo. Bapak atau Ibu nih? Saya menggunakan... ya. Maaf, dokter, ya. Ini dengan Bapak siapa, Pak? Saya Niti, dokter. Oke, ya silakan, Pak. Pertama saya ucapkan terima kasih, presentasinya bagus dan jelas. Saya mewakili anak saya, Dok. Wanita. Dia kena lupus 1 tahun yang lalu. Waktu itu yang kena itu bagian darah, Dok. Jadi trombosit, leukosit sama HB-nya itu turun. Terus juga kaku-kaku sakit gitu, Bu. Waktu itu dia saat mengandung, Dok. Nah, terus kemudian waktu itu dikasih steroid 35 mili
hidrokoloks itu ya Hidroksikloroquine. ya Ya. dasolon ya pakainya 200 atau 300 mili. Nah, dalam perjalanannya itu kondisi fisiknya membaik dan juga darahnya kembali normal, terus diturunkan dok, diturunkan. Nah, cuma yang saya jadi concern itu anti dsDNA-nya itu dari awal sampai sekarang itu selalu di atas 200 dok. Oke. Tapi dari dokter yang meriksa itu lihat kondisi klinis pasien itu baik gitu ya. Jadi diturun-turunkan, terakhir itu steroidnya tinggal 2,5 dokter. Ya. Tapi waktu 2,5 itu waktu diturunkan dari 4 ke 5 ke 3,5 itu sempat juga leukositnya sempat turun dok. Tapi emang dokternya diteruskan saja nggak apa-apa karena kondisi fisiknya bagus. Terus terakhir itu bahkan diturunkan lagi jadi 2,5. Kira-kira seperti itu dok. Ya. Jadi pertanyaannya Pak? Pertanyaannya itu anti dsDNA-nya itu selalu tinggi dari awal sampai sekarang. Baik. Apakah itu mesti aktif ataukah ada cara lain untuk menurunkan anti dsDNA? Baik Pak. Sepertinya kalau dari sepenangkapan saya, dokter yang merawat anak Bapak pinter Pak. Jadi maksudnya gini Pak, anti dsDNA memang kalau misalnya kita lihat di beberapa panduan itu memang digunakan sebagai panduan sebagai menentukan klinis dari pasien, aktivitas daripada penyakit, ya. Tapi kalau semakin kita mendalami, semakin kita melihat seperti yang tadi sudah kita katakan bahwa setiap penyintas lupus itu berbeda, hasil pemeriksaan laboratorium yang abnormal itu bukan berarti kondisi pasien itu abnormal. Ya, jadi anti dsDNA yang tinggi, kalau ternyata fungsi ginjalnya baik, ternyata HB-nya bagus, ternyata keterlibatan sendi-sendi muskuloskeletalnya baik, bukan berarti kita nggak bisa menurunkan pengobatannya, ya. Nah, tapi kan memang kita tahu anti dsDNA-nya masih tinggi. Nah, sehingga sekarang fokusnya adalah pengobatan untuk mengendalikan kondisi autoimunnya sudah cukup, tapi ya memang berarti kita harus fokus bagaimana caranya untuk mencari pencetusnya, ya pencetus kenapa produksi anti dsDNA-nya masih tinggi terus gitu Pak, ya. Ada yang general, yang generik itu kan biasanya tepung terigu, gula, ya pengawet, penyedap rasa, kosmetik dan lain sebagainya. Nah, itu dulu Pak yang 100% dicoba dihindarin. Kalau misalnya ternyata bagus, berarti nanti setelah itu kita bisa mulai pelan-pelan kita mulai apa yang mau dicoba. Tapi ternyata kalau misalnya masih belum bagus, ya kita baru mulai mencari pencetus-pencetus yang khusus, yang setiap orang berbeda-beda. Kadangkala ada, kalau kemarin kita udah sempat bahas kayak golongan cabai-cabean, terong-terongan, ada juga yang sensitif terhadap produk susu, ada juga yang sensitif terhadap berbagai macam deh Pak. Jadi kan setiap orang beda-beda. Ada baiknya sih, enaknya adalah diskusi dengan mudah-mudahan sih dokter yang merawatnya juga agak ngerti mengenai masalah pencetus itu apa. Tapi yang lebih ngerti lagi tentunya adalah teman-teman di grup Pak. Kan yang menjalani tuh. Ya kan, kalau saya bisa komentar mengenai ankylosing spondylitis karena saya menjalani. Tapi kalau soal masalah lupus, teman-teman yang menjalani lupus tentunya juga bisa memberikan masukan. Kira-kira apa yang bisa berpotensi untuk mencetuskan gitu, Pak? Boleh dijelaskan lagi, Dok, kondisi yang disebut remisi itu? Syarat-syaratnya seperti apa ya? Remisi kalau misalnya kayak anak Bapak dengan dosis kortikosteroid di bawah 20 mg per hari, kemudian tidak pakai imunosupresan, gejala klinis itu terkontrol, itu remisi Pak. Oh, berarti dia walaupun anti dsDNA-nya masih tinggi ya? Ya, jadi remisi itu bukan dari hasil lab, tapi dari klinis dari pasien. Jadi secara keseluruhan kita lihat Pak. Iya. Karena saya pernah baca di artikel, Dok, kalau anti dsDNA-nya itu tinggi terus, itu bisa arahnya ke lupus nephritis itu yang saya Pak, itu kalau misalnya kita hanya membabi buta membaca anti dsDNA saja. Tapi sistem imun itu kan tidak sederhana Pak, dia kompleks ya. Jadi kalau misalnya
yang paling penting itu adalah hasil akhir di pasiennya itu interaksinya totalnya apa, Pak. Ini jadi sistem imun nih kayak ekonomi, Pak. Kalau misalnya Bapak tahu misalnya, indeks saham lagi turun, bukan berarti perekonomian jelek, ya kan? Itu sebabnya bisa macam-macam gitu kan, berbagai macam faktor. Yang penting hasil akhirnya nih ekonomi negara kayak gimana. Nah, di autoimun juga gitu, Pak. Anti-DS-nya tinggi, tapi kalau misalnya sistem imunnya secara keseluruhan dia baik, dan hasil akhir di pasiennya baik, ya berarti anti-DS-DNA itu ya saat ini ya tetap harus waspada, ya kan? Kita evaluasi, tetapi itu tetap dianggap remisi gitu. Baik dok, terima kasih penjelasannya dok. Oke, mudah-mudahan jelas ya Pak. Ya, jelaskan. Oke, terima kasih Pak. Ibu Salama, silakan Bu. Ibu Salama, ya silakan Bu. Halo, selamat sore dok, terima kasih. Ya Bu. Jadi anak saya umur 17 tahun, penderita penyintas nefritis lupus, baru didiagnosa bulan September yang lalu. Tapi udah keadaannya sudah banyak membaik sejak mulai bulan Desember aja, dari mulai 60 mg per hari prednisonnya, per hari ini hanya 10 mg per hari. Kemudian Mifortic acid-nya yang tadinya Mifortic acid 2 kali 360 mg. Cuman kemarin bulan April kita kan udah berkala dari 2 minggu sekali menjadi sebulan sekali kontrol konsultasi dan lab ke dokternya. Hasil IGFR-nya jelek, di mana dia menjadi 70,6. Terus awalnya berapa Bu? Saya lupa awalnya karena saya lupa, pokoknya itu kan di bawah normal kata dokternya ya. Saya lupa sebelumnya berapa. Kemudian leukositnya yang sebelumnya normal, udah sejak keluar dari rumah sakit tuh normal. Desember tuh udah normal, terus tiba-tiba kemarin drop jadi di bawah sebentar. Leukositnya menjadi hanya 4. Dan ISR-nya pun juga ISR-nya 30. Gitu kan. Nah, berdasarkan kondisi itu, jadi April kemarin Mifortic acid-nya dinaikkan sama dokter menjadi 3 kali 360 mg. Jadi yang sore minumnya 2 langsung. Nah, tapi prednisonnya tetap maintain di situ. Nah, kalau saya sih ngelihatnya indikasinya, saya kan ngelihat apa sih yang berubah, karena kalau soal stres mestinya agak lebih rendah karena anaknya sekarang homeschooling, tidak ada ke sekolah gitu kan ya. Nah, terus kemudian mungkin saya melihat sih makanan. Makanan itu memang sekali, karena kita bulan Maret tuh bagus sekali, semua tes darah, tes urin tuh bagus. Jadi bulan April itu kita agak cheating sekali. Hanya sekali sebenarnya. Cuman sekali, tapi kayaknya dampaknya lumayan. Disarankan oleh dokter gizi tidak makan daging, karena masalah gigi ginjalnya. Kemudian dagingnya itu mungkin saya pakai barbecue yang pakai tepung, bukan tepung, pengawet kali ya, pengawet. Jadi akhirnya mungkin itu kali. Apakah itu benar kayak begitu ya dok? Dampaknya cuman hanya sekali. Itu pertanyaan pertama ya dok ya. Hanya sekali langsung impact-nya seperti begitu besar gitu kan? Karena saya sebetulnya agak sedih juga karena udah remisi nih obatnya, kok naik lagi gitu kan dosisnya. Nah itu yang kedua, saya mau nanya soal sunblock itu dok. Ini kan sekarang homeschooling ya dok ya. Homeschooling itu kan di rumah. Kalau dia waktu sekolah, dia selalu setiap hari pakai sunblock SPF 50, itu nggak pernah ketinggalan. Nah, ini saya lihat di rumah kan males kan pakai sunblock. Orang kan nggak keluar rumah, ngapain mesti pakai sunblock gitu. Pertanyaan saya, apakah tetap mesti pakai sunblock atau enggak? Karena saya melihat kenapa ini anak udah kadang-kadang suka merah-merah gitu loh pipinya gitu. Kan sekarang dia karena udah jarang kena matahari kan jadi putih. Jadi gampang kelihatan. Waktu dulu kita belum tahu dia nefritis lupus, dia memang sering berjemur lah. Maksudnya karena dia dulunya atlet kan ya dok ya. Nah jadi sekarang kan karena dia putih, jadi sekali merah tuh kok merah gitu ya. Apakah perlu di dalam rumah pakai sunblock juga gitu loh dok? Ya, ini itu kalau aja, untuk kulitnya merah, pertanyaannya merah saja atau merah ada kerusakan kulitnya, jadi beruntusan kah? Enggak. Atau cuman warnanya saja? Warnanya aja dok. Sempat kemarin ada
mungkin salah makan dikit, kayaknya dia makan itu sangat sensitif kalau ada pengawet atau ada apa, dia mulai ada gatel-gatel, ada bintik. Nah, itu langsung saya konsultasi ke dokter, dikasih obat alergi sama dokter. Sebenarnya berarti gini Bu, sebenarnya berarti kan anaknya sensitif tuh. Tapi ada keuntungannya. Kalau misalnya kita punya anak yang sensitif, kemudian dia juga sadar, kita mencari pencetusnya lebih gampang. Ya, jadi itu adalah salah satu yang harus disyukuri karena dengan anak yang sensitif kita lebih tahu tuh. Karena ada banyak orang-orang yang kagak tahu hasil labnya jelek, apa segala macam jelek, tapi nggak tahu gitu pencetusnya apa gitu ya. Nah itu harus disyukuri. Tapi jawaban soal masalah sunblock adalah sunblock itu kalau dia di dalam rumah mah ya nggak perlu Bu. Jadi yang berbahaya itu kan adalah sinar UV, terutama UVB. Kalau lupus itu kerusakannya UVB itu kalau dia secara langsung itu kan pada lupus itu kan bisa menyebabkan kerusakan kulit dan aktivasi sistem imunnya sehingga memang diperlukan sunblock. Tapi kan kalau di dalam rumah kan kita kena sinar mataharinya tidak secara langsung, ya kan? Jadi nggak perlu ya? Ya kalau di rumah tidak perlu sunblock. Kalau misalnya memang kulitnya jadi merah-merah, ya harus dipikirkan pencetus lainnya seperti yang benar, makanan kah, kosmetik kah, ya sabun, apa segala macam itu dilihat tuh. Ada nggak di daftar imun toksikan yang sudah tadi saya... Nanti gini, saya akan bagikan slide-nya di grup. Ya, jadi nanti kita akan buat slide-nya, jadi nanti bisa dipelajari gitu ya, dipelajari kira-kira apa gitu ya. Itu satu. Yang pertanyaan pertama tadi gini. Kalau misalnya kita sudah benar-benar remisi, biasanya pencetus sedikit nggak masalah. Sehingga biasanya kita pasien mau cheating atau enggak, itu biasanya harus minta surat keterangan dulu dari dokternya, bebas. Ini bercanda ya Bu ya. Jadi benar-benar kita mesti lihat pasien ini dalam 1 tahun terakhir, ini kondisi tubuhnya bagus atau enggak, dia remisi atau enggak. Karena kalau sistem imunnya masih sensitif sedikit aja, permasalahannya sistem imun kita sistemnya yang tadi saya bilang Bu. Jadi sedikit tapi dia bergulung-gulung terus. Ya, jadi mungkin pencetusnya hanya sedikit. Tapi efeknya adalah ke ujungnya karena dia deretnya bukan deret aritmetik tapi deretnya logaritmik Bu. 1, 2, 4, 8 gitu ya. Jadi dia berkali-kali lipat manifestasinya. Nah, jadi bisa jadi karena kan anak ibu kan kalau dari riwayatnya kan sensitif. Jadi cukup besar tuh kemungkinannya karena kan kalau dia masih pakai mifortik gitu segala macam kan artinya kan dia belum benar-benar remisi. Karena dia masih butuh imunosupresan gitu kan. Nah, imunosupresan pun sebenarnya dia tidak sempurna menekan sistem imun. Ya, sehingga kalau dia belum benar-benar remisi, di dalam tubuhnya masih kan sekarang lagi ngetren cytokine storm ya Bu ya. Cytokine storm itu bukan hanya pada COVID, pada orang-orang dengan autoimun yang belum terkontrol pun juga di dalam tubuhnya sebenarnya zat-zat inflamasinya itu sedang bergejolak gitu ya. Jadi kalau kita sentuh sedikit aja bisa jadi dia jadi kambuh gitu. Ya tapi nggak perlu disesali. Yang namanya autoimun itu kan kita hidup dengan autoimun Bu. Jadi maksudnya kita makin tahu, anak itu jadi tahu, sehingga kedepannya bisa dipakai buat bahan introspeksi lah gitu intinya ya. Gitu Bu. Bu, Dok satu lagi boleh nggak Dok? Nah Bu. Boleh maaf Bu. Kan jadi anak saya tuh di biopsi kan grade 4 ginjalnya ya Dok ya. Dan kemudian baru Februari kemarin kita tes dia ANCA positif. Boleh terangin nggak sih Dok maksudnya ANCA positif itu apa? ANCA itu kan masalahnya vaskulitis ya Bu ya. Jadi dia peradangan di pembuluh darah ya. Memang tapi seringkali di lupus itu juga sering muncul. Nah, karena yang namanya lupus karena kelainan imunitasnya itu banyak variasinya sehingga berbagai macam manifestasi autoimunitas itu bisa muncul. Tetapi pada prinsipnya pengobatannya hampir sama Bu. Karena kita tetap anggap bahwa itu lupusnya yang menyebabkan si ANCA-nya itu jadi positif. Tapi nanti akan ada sesi sendiri lah Bu, karena bicarakan vaskulitis lumayan panjang juga itu. Tapi intinya sih kemungkinan besar dia disebabkan karena lupusnya. Jadi fokusnya sih adalah mengobati manifestasi daripada lupusnya gitu. Karena lupusnya yang lebih berat.
Pasti pengobatannya kalau udah ngobatin lupus, ancanya kena juga. Oh, oke. Oke, ya Bu ya. terima kasih banyak, sama-sama Dok. Bu, silakan. Ini saya coba jawab yang dari chat dulu ya. Dari Mbak Bella. Dok, saya mau tanya, saya kan lupus, sudah 12 tahun konsumsi metil. Dosis 4 mg sehari, baru-baru ini konsumsi Mifortik 2 kali 360. Karena ada nggak hubungan dengan mata minus? Karena setiap tahun selalu naik. Kortikosteroid jangka panjang, apalagi kan sudah 12 tahun ya, kortikosteroid itu bisa bikin terjadinya katarak. Ya, kalau ada katarak, tentunya lensanya bentuknya jadi berubah. Kalau dia bentuknya berubah, tentunya ukuran matanya juga jadi berubah, Bu. Nah, jadi saran saya adalah saat ini kan berarti kan dikasih Mifortik nih, 2 kali 360 mg sehari. Nah, sambil dikonsultasikan sama dokternya, ini bagaimana kortikosteroidnya bisa diturunkan dosisnya secara perlahan-lahan ya. Karena kalau sampai dimasukin imunosupresan, tujuannya sebenarnya adalah untuk menurunkan dosis kortikosteroid ya. Jadi mudah-mudahan ke depannya steroidnya bisa turun, ada yang bisa bahkan sampai seminggu sekali aja gitu ya, atau bahkan yang steroidnya berhenti ya. Tapi sebagian besar sih kalau sampai dapat imunosupresan mungkin paling bisa seminggu sekali. Ya, tapi mudah-mudahan sih kortikosteroidnya bisa turun tuh ya, didiskusikan sama dokternya. Karena kelihatannya kayaknya kortikosteroidnya yang bikin gangguan visus matanya jadi terganggu ya. Kemudian dari Ibu Iyam ya, dok saya lupus, diagnosis dokter Ana positif di RNPSM, saya sempat bingung, nggak ada gangguan di organ tubuh baik ginjal, tapi nyeri sendi yang sangat. Oke. Baik, jadi apakah lupusnya lupus sendi? Oke. Ya, setuju Bu. Kalau misalnya Bu Iyam, kalau misalnya memang keluhannya di sendi, walaupun dia positif di RNP dan SM, itu adalah memang lupusnya keterlibatannya adalah yang kita bilang muskuloskeletal ya, di otot dan di sendi. Biasanya lumayan mudah dikendalikan, lumayan mudah terkontrol dan mencapai remisi, asal yang penting konsisten ya. Kemudian madu 3 kali seminggu. Nah ini madu itu kan turunan gula ya. Jadi madu itu sistemnya adalah meningkatkan reaktivitas daripada sistem imun. Jadi saya nggak sarankan minum madu secara rutin ya. Kalau misalnya memang butuh nih, misalnya lagi kena infeksi, lagi batuk pilek, mau supaya infeksinya cepat lebih beres, ya mungkin boleh minum madu selama 3 hari, 5 hari gitu. Sehari sekali, tapi habis itu berhenti. Jangan diminum secara rutin. Karena kalau secara rutin, ya madu itu semua gula ya, madu kan tetap gula ya. Sama seperti kalau orang lagi batuk pilek, kalau dia minum madu, batuk pileknya lebih cepat sembuh ya. Itu kan karena kan sistem imunnya ditingkatkan kerjanya gitu kan. Nah, sekarang kita punya autoimunitas nih. Kalau kita minum madu secara rutin, ya tentunya autoimunitasnya nanti nggak beres-beres ya. Tapi kalau misalnya mau dipakai pada saat kondisi lagi ngedrop, sesekali itu boleh ya. Kemudian Teknipi nanya, dok remisi itu bisa tanpa obat sama sekali atau masih dengan dosis obat yang sangat kecil? Kalau sangat kecil berapa ukurannya? Terus kemudian bisakah autoimun itu awalnya salah karena pemberian obat atau setelah terapi hormon? Oke, baik. Remisi bisa tanpa obat ya. Tapi tentunya harus benar-benar dipantau ya, karena kriteria orang yang remisi tanpa obat itu kita harus benar-benar yakin bahwa autoimunnya nggak sedang aktif ya. Jadi biasanya butuh waktu kita turunkan dosisnya obatnya pelan-pelan. Ada beberapa pasien saya lupus nefritis ya, itu saat ini nggak pakai obat ya, tapi suplementasi vitamin D ya, karena vitamin D-nya kan harus normal tuh supaya dia, masalahnya kan orang lupus nggak boleh berjemur gitu ya, sehingga kita pakai vitamin D, kadar vitamin D-nya normal, terkontrol, lupusnya bisa dia tanpa obat ya, tapi tentunya itu saya butuh waktu nurunin kurang lebih sekitar 2 tahun lah saya ngobatin, baru setelah itu sampai sekarang bisa tanpa obat ya. Tapi pada prinsipnya bisa, tapi tidak semua orang bisa tapi minimal kalau kita sudah disiplin, kita sudah mengerjakan prinsip-prinsip LDHS dengan baik, minimal kita bisa pakai obatnya minimal lah ya. Sampai sejauh ini sebagian besar pasien saya mungkin paling pakai kortikosteroid seminggu 2 kali, atau ada yang cuma pakai hidroksikloroquine aja. Tapi baseline-nya vitamin D sama probiotik biasanya dilanjutkan.
Kemudian tercetus karena karena obat bisa. Ya, jadi kayak di lupus ada yang namanya drug induced lupus. Nah, drug induced lupus itu lupusnya disebabkan karena obat. Ada juga beberapa pengobatan, obat-obatan jantung, obat-obatan antibiotik itu juga bisa mencetuskan terjadinya autoimunitas ya. Tapi biasanya itu jarang ya. Sebagian besar lebih ke arah karena masalah kombinasinya macam-macam deh, lebih ke arah kompleks, nggak ketemu satu pencetus yang khusus gitu ya. Kemarin saya sempat ada juga yang drug induced lupus, biasanya lebih gampang diobatin karena kan ada pencetusnya yang jelas kita tahu ya. Yang paling enak itu kalau kita tahu pencetus ya. Jadi kalau yang orangnya rajin, sensitif, rajin catat, dia ketemu pencetusnya, aman deh hidupnya karena dia udah tahu pencetusnya dia apa, dia bisa menghindari sehingga kita nggak perlu pakai obat-obatan yang terus menerus gitu ya. Kecuali kalau pasiennya bandel kayak saya tahu pencetus saya adalah makan enak tapi saya masih suka makan enak, jadi ya diterima aja ya kadang-kadang ya, mesti gitu ya. Oke, waduh tunggu ya, ini tadi terakhir kali yang tanya kayaknya Ibu Diah dulu nih ya. Ibu Diah, silakan Bu Diah. Oke, selamat sore Pak Dokter. Pertanyaan saya berhubungan dengan suplemen yang support untuk olahraga, karena saya senang sekali olahraga. Tapi setelah saya tegak diagnosa lupus itu saya stop. Kayak misalnya whey protein, fat burner, BCCA, itu sebetulnya boleh nggak sih dikonsumsi? Nggak boleh Bu. Nggak itu boleh sama sekali. Whey protein seringkali itu mencetuskan karena kan dia kan bentuknya kan turunan dari susu ya. Kemudian yang fat burner itu sebenarnya itu hoax Bu. Sebenarnya nggak ada yang dalam tanda kutip bisa membantu fat burning dan seringkali itu mencetuskan autoimunitas. Nah, kalau Ibu suka olahraganya apa dulu pertanyaannya? Oke, dulu sih saya aktif sekali dokter, saya pergi lari, saya high intensity training gitu, tapi setelah lupus kan jadi lemah otot ya, jadi sekarang saya hanya yoga pilates aja sih memang. Setuju Bu, kalau Ibu yoga pilates, saya rasa nggak perlu suplemen. Sebenarnya kalaupun Ibu HIIT pun, high intensity training itu juga kita nggak menyarankan penggunaan suplemen sih Bu, kecuali Ibu mau jadi binaragawan, atau Ibu mau menjadi olahraga prestasi gitu ya. Tapi kan itu sebenarnya memboost kerja tubuh di luar batas kemampuan normalnya gitu ya. Saran saya sih selama kita diet seimbang, kita cairan cukup, kita elektrolit cukup, sebenarnya paling bagus itu adalah kalau misalnya kita saat olahraga ya air putih dan buah-buahan yang elektrolitnya tinggi Bu, seperti air kelapa itu juga bagus, pisang itu juga bagus gitu Bu. Kalau kita nggak sensitif ya terhadap pisang ya. Oke. Bagaimana dengan celery pill? Kan dia bisa untuk water retention tuh, Pak Dokter. Apa nggak boleh juga? Kalau celery pill saya kurang tahu. Gini, kasih saya waktu deh. Nanti kita japri aja ya. Ntar saya lihat dulu ya mengenai celery pill ya. Karena itu kan sebenarnya kan seledri ya. Jadi kalau Ibu makan seledri dalam jumlah besar, apakah Ibu keracunan atau enggak, saya belum tahu tuh kalau itu. Ya enggak, kan kita biasa kan makan seledri kan dalam sop dan segala macam, itu kan enggak banyak ya Bu ya. Jadi nanti itu perlu saya lihat dulu ya Bu ya. Oke. Pak Dokter, satu aja. Lagi. Yang menyebabkan palpitation pada penderita lupus itu apa? Saya memang sekarang sudah berhenti, tapi kemarin tuh sempat palpitation tinggi banget. Saya kayaknya nggak terima gitu loh kalau dijelaskan bahwa ini berhubungan dengan stres, karena saya tahu kapan saya stres, kapan saya tidak. Palpitation ini datangnya dia random sekali. Gitu. Kalau Ibu ragu itu apakah karena stres atau enggak, itu memang harus dievaluasi Bu. Kita ada pemeriksaan namanya Holter monitoring. Jadi biasanya itu alat EKG direkam, dibawa sama pasien itu. Biasa dalam seminggu ya. Jadi nanti ketahuan tuh pada saat Ibu debar-debar iramanya seperti apa, apakah irama normal, apakah ada gangguan irama. Itu biasanya dievaluasi sama kardiologis Bu, ahli spesialis jantung. Oke deh, ya, Bu, itu ya. aja. Terima kasih. Oke Bu, yuk mari. Terus sekarang dari Ibu Jojo ya. Dok, saya penderita Sjogren, masih konsumsi hidroksikloroquine vitamin D3.
jarang sekali, hanya timbul-timbul sesekali. Apakah disebut sudah remisi? Kalau misalnya hanya dengan hidroksikloroquine dan vitamin D3, saya rasa sih itu kita bisa bilang remisi ya. Oke, kemudian dari Helen, mana kiblat pemeriksaan sebenarnya dok, anti-dsDNA atau anaprofil? Oke, sebenarnya tergantung kebutuhannya apa. Kalau misalnya kebutuhan kita adalah untuk mendiagnosis lupus dan juga mengevaluasi apakah lupusnya itu stabil atau enggak, tentunya anti-dsDNA, karena itu dia spesifik buat lupus. Nah, kemudian anaprofil sebenarnya nggak boleh digunakan sebagai pemeriksaan awal. Anaprofil adalah pemeriksaan kalau dokternya bingung. Ini pasien keluhannya autoimun, keluhannya masuk ke connective tissue atau jaringan penunjang, tapi nggak tahu yang mana. Kan kalau kita lihat anaprofil kan banyak tuh, bisa SLE, bisa Sjogren, bisa MCTD, bisa systemic sclerosis dan lain sebagainya, ya nggak? Nah, itu adalah pemeriksaan kalau dokternya udah bingung, ini pasien arahnya kemana. Ya, jadi kalau pemeriksaan penunjang awal, biasanya kita cukup dengan ANA-IF dan anti-dsDNA. Nah, karena anaprofil itu sekarang disediakan di laboratorium komersil, jadi banyak yang melakukan pemeriksaan itu duluan. Ya, sebenarnya kalau misalnya dia diperiksa duluan, seringkali bikin tambah bingung, karena ya istilahnya itu kayak ini loh, mau mancing tapi pakai pukat harimau, jadi semuanya ketangkep, ya, jadinya jadi bingung. Jadi harusnya sih ANA-IF sama anti-dsDNA dulu itu sudah cukup kalau curiga lupus. Kalau curiga yang lain tentu pemeriksaannya bukan itu. Nah, kalau dokternya bingung baru dia periksa anaprofil gitu ya, Lex ya. Oke ya. Terus dari Pak Jainal Arifin, saya Zainal Odapus, kenapa berat badan masih sulit naik? Sebenarnya kalau berat badannya sulit naik pada penyintas autoimun malah bagus. Karena penyintas autoimun yang berat badannya berlebihan malah hasilnya lebih jelek dibandingkan sama yang berat badannya rendah gitu ya. Jadi sebenarnya sih nggak usah terlalu khawatir dengan berat badan ya. Kalau misalnya diet kita sudah sehat, olahraga kita sudah sehat, kondisi autoimun kita sudah terkontrol, di bawah happy aja, jangan terlalu pusing sama berat badannya. Ya nggak Mas Amal? Ya kita kan sesama ini ya, sesama grup subur ya. Baiklah. Nah, terus sekarang Ibu Dewi ya, Ibu Dewi pasien dokter yoga. Dokter yoga itu guru saya, jadi Ibu sudah berobat sama dokter yang sangat tepat ya. Saya tegak diagnosis SLE tahun lalu disertai APS ya. Salah satu anti-dsDNA tinggi sekali ya, 826 ya. Setelah konsumsi obat, remisi lab bagus semua ya. Tanda-tanda klinis sudah tidak ada. Yang saya tanya, meskipun remisi tanpa sakit, makan juga tidak ada pantangan. Kenapa? Oh, oke. Kenapa masih pakai obat? Oke. Ya gini, Bu. Jadi, ya, Bu Dewi. Jadi gini, satu Ibu sudah berobat sama dokter yang sangat tepat karena dokter yoga adalah salah satu ahli lupus yang progresif. Ya, yang progresif. Dan kemudian kalau saya lihat Ibu pakai metil dosisnya rendah, kemudian dapat Hyloquin sama vitamin D3. Oke. Nah, metilprednisolon dosis sekali sehari 4 mg sih sebenarnya dosis rendah. Nah, dosis rendah. Dan Ibu kan juga berobatnya baru setahun ya, Bu ya? Iya, sabar Bu. Kalau setahun udah bisa turun jadi metil 4 mg, itu udah hebat sekali. Apalagi waktu itu Ibu anti-dsDNA-nya sudah sangat tinggi ya. Jadi kalau misalnya ini yang saya bilang tadi, pasien-pasien saya juga 2 tahun gitu ya. Jadi kita mencapai remisi itu nggak bisa instan. Kalau ada yang menjanjikan remisi instan, itu berarti dia jualan suplemen, Bu. Ya, jadi autoimun itu terjadinya prosesnya bertahun-tahun. Masa iya kita mau ngobatin dalam waktu seminggu 2 minggu beres, nggak mungkin ya. Jadi justru harus diturunkan dosisnya pelan-pelan. Karena kalau begitu kita lepas tanpa evaluasi yang benar, tanpa pemantauan yang tepat, nanti kalau dia relapse malah jadi susah. Ya Bu Dewi ya. Iya, udah sama dokter yoga mah udah tenang aja Bu. Udah mantap lah ya Bu ya. Makasih Dok. Oke, yuk. Kemudian ideal berat badan tadi sudah saya jawab ya.
Oke, sekarang Ibu Amalia. Ibu Amalia, waktu kita tinggal 5 menit ya. Saya Amalia, penderita lupus, manifestasi trombositopeni. Januari dispepsia, trombosit turun, apakah termasuk flare? Bisa Bu, karena beberapa individu dengan autoimun itu keluhannya banyak juga di saluran cerna ya, sehingga dia kalau ada keluaran saluran cerna, yang kita bilang namanya leaky gut ya, itu bisa menyebabkan autoimunnya juga kambuh ya, sehingga ada keluhan saluran cerna tapi juga trombositnya turun ya. Kemudian apakah tidak memicu flare sepanjang kehamilan, dan apakah aman untuk meneruskan kehamilan? Aman selama dipantau ya Bu ya. Jadi kalau misalnya hamil dengan autoimun memang pemantauannya harus ketat. Tetapi selama pemantauannya baik, saya rasa nggak ada masalah. Imuran, metilprednisolon untuk kehamilan nggak ada masalah ya. Boleh dilanjutkan ya. Kemudian Dokter Andika kiblatnya ke anak profil. Ya baiklah. Dokter Andika juga guru saya. Beliau sudah lebih pintar lah dibandingkan saya, Lex. Jadi saya juga kalau saya konsulnya ke Dokter Andika ya. Oke, terus Pak Pugu. Keluar dari topik boleh Pak, kalau buat Pak Pugu mah beres Pak. Saya IBD, saya masih minum Mifortic 180, prednison seminggu 2 kali dan Salovac. So far so good. Tapi masih sensitif ya tentu saja Pak. Nanti kita ini ya Pak, kita bahas khusus ya mengenai IBD ya Pak ya. Pasti akan ada sesinya. Jadi minggu depan udah di booking buat Sjogren syndrome ya. Jadi mungkin habis Sjogren kita bahas IBD ya Pak. Ini ya Pak Pugu ya. Kemudian Pak Amal, anak kos di mana Pak? ITP dan miastenia gravis, vitamin, probiotik, enzim. Setuju. Betul. Jadi semua autoimun probiotik itu butuh, Mas Amal. Awal-awal kita sih saranin pakai kapsul, karena kan kapsul dosisnya kita jelas tahu, kemudian isinya apa aja kita jelas tahu ya. Merek sih banyak macam-macam Pak, mulai dari Blackmores, Lifespace, Protexin, ada Probiostim, segala macam boleh. Masalahnya adalah kenapa saya bilang segala macam boleh, permasalahannya setiap orang itu mikrobiomnya beda-beda bro. Jadi nanti mesti mesti dicoba yang mana yang cocok gitu ya. Nah, kalau enzim biasanya kalau ada orang yang suka kembung ya. Jadi tapi saya sih dibandingkan enzim, saya lebih suka makanan apa yang bikin kembung. Itu yang dihindarin dibandingkan kita memasukkan zat baru ya. Jadi ada yang namanya FODMAPs ya, fermentable oligo mono dihidro mono ya, pokoknya polisakarida gitu deh. Nanti ini saya tulis ya Mas ini ya. Ini saya tulis. Jadi Mas Amal bisa cari yang namanya FODMAPs. Nah, yang FODMAPs ini harus dihindarin kalau misalnya punya keluhan kembung. Setelah dihindarin, kembungnya membaik, nanti makanan yang diduga bikin kembung boleh dicoba satu-satu. Boleh dicoba satu-satu ya. Yang bikin kembung itu nanti yang dihindarin gitu. Biasanya sih nggak jauh-jauh dari bawang-bawangan, kemudian sayur-sayuran kayak brokoli, kembang kol gitu. Nah, kalau misalnya udah ketahuan itu dihindarin pantang gitu. Karena kan seringkali enzim itu sendiri kan juga dia ada zat-zat tambahannya ya. Kita nggak tahu apakah dia itu bikin autoimunnya kambuh atau enggak gitu. Siap. Oke, ya. Ada yang masih mau tanya nggak teman-teman? Waktunya tinggal semenit lagi. Enggak ya? Oke, kalau nggak ada yang tanya, mudah-mudahan sesi kali ini bermanfaat. Minggu depan kita akan bicarakan mengenai Sjogren, ada yang spesifik. Sebagian besar sih mungkin akan sama, tapi mungkin ada sedikit yang spesifik tentang Sjogren yang harus diwaspadai. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, sampai minggu depan ya. Tinggal. Itu aku ada chat di pertanyaan sih, maksudnya aku kan konsul ke dokter Penny Hedy juga ya, dia kan nutrition health. Waktu kita dia udah lebih suka tuh. Tunggu Lex, waktu kita udah mau habis nih. Nanti kita japri ya. Oke ya. Sampai minggu depan ya. Oke, bye. Ya, thank you. Yuk, mari.